Ketika kalian berjualan di Facebook Marketplace, sudah upload beberapa produk terlaris tapi masih belum ada pengunjung, nah mungkin di sini kalian bisa mencoba beriklan di Facebook Marketplace. Di video kali ini saya akan bahas step by step beriklan di Facebook Marketplace. Bukan cuma cara beriklannya saja, tapi di sini juga saya ingin berbagi tips gimana caranya ngeriset produk yang akan kita iklankan. Yang kedua, gimana caranya isi saldo, dan yang ketiga ada kesimpulan iklan. Jadi cukup simak video ini dan tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya ingin berbagi seputar Facebook Marketplace, yaitu cara beriklan teman-teman ya. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas seputar Facebook Marketplace, faktor yang akan kalian hadapi ataupun masalah yang akan kalian hadapi ketika mulai berjualan di Facebook Marketplace. Mungkin itu bisa ditonton dulu agar menjadi sebuah referensi. Nah, di sini kita akan langsung saja teman-teman ya, praktek gimana sih caranya beriklan di Facebook Marketplace. Oke, yang pertama kalian masuk dulu ke bagian akun marketplace-nya seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian itu ngupload produk banyak ya kategorinya, jadi mulai fashion, terus otomotif, komputer ataupun lainnya kalian upload, mungkin kalian harus pilih salah satu untuk bahan iklan teman-teman ya. Nah, di sini kan saya itu jualnya lumayan banyak ya. Yang pertama madu, lampu, terus ada sepatu dan ada kacamata. Nah, di sini kalian cari dulu produk yang sudah kalian upload selama 2 minggu ataupun 1 minggu yang sudah ada tayangan. Di sini kan belum ada tayangan ya, masih 0 tayangan. Nah, kalian lihat dulu nih produk mana yang akan kalian iklankan, targetkan dulu ya. Nah, di sini misalkan saya ingin targetkan produk kacamata ini teman-teman ya. Ini baru diupload, udah ada 3 tayangan, mungkin ada potensinya ya. Nah, kalau misalkan kita sudah tentukan produknya, mulailah kita promosikan jualan. Sebenarnya gampang ya cara beriklannya, cuman yang ribetnya itu si saldo biasanya. Oke, kita klik dulu yang ini, promosi jualan. Nah, di sini kalian tentukan dulu biaya iklan yang ingin kalian keluarkan selama berapa hari. Di sini minimalnya itu 3 hari ya rekomendasinya. Maksimalnya mungkin bisa 1 bulan ataupun lebih, teman-teman. Nah, di sini saldo terkecilnya itu 15.000. Kalau misalkan ini terlalu mahal, ini kan 15.000 itu bukan 3 hari ya, tapi 15.000 itu 1 hari. Kalau dikalkulasikan selama 3 hari, totalnya itu sekitaran 45.000. Ditambah dengan pajak, totalnya itu 49.500. Udahlah, 50.000 bulatkan teman-teman ya. Kalau misalkan budgetnya itu terlalu besar, mungkin di sini kalian bisa pilih anggaran ya. Silakan pilih anggaran khusus. Kita klik dulu yang ini teman-teman ya. Nah, tentukan harinya itu pengen hari apa. Usahakan kalau misalkan mau beriklan di Facebook Marketplace, itu di hari-hari tua ya. Pokoknya yang mau mendekati gajian, nah kalian udah mulai iklan. Terus waktunya itu lebih baik malam teman-teman ya, karena kan malam itu biasanya orang udah beristirahat kan. Oke, di sini kita tentukan dulu selama 1 hari ya, ini contoh aja. Terus budgetnya ini kalian tentukan pengen berapa. Semakin tinggi budget, maka jangkauannya itu akan semakin besar ya. Tapi jangan nafsu ya. Nah, di sini kita akan contohkan yang 15.000 dulu ya. Nah, 15.000 kalau misalkan ditotal dengan pajak, berarti kita harus bayar sebesar 16.500 ya. Nah, ini penjumlahannya ya. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa tambahkan uang. Karena di sini saya udah ada saldo, mungkin bisa dilanjut ya, bisa klik promosi. Tapi di sini kalau misalkan kalian pengen top up, tinggal klik aja tambah uang. Nah, yang harus persiapkan di sini itu kalian tuh harus punya rekening sendiri. Gak punya rekening bisa nggak bang? Bisa. Kalau nggak salah itu ke BRI Link teman-teman ya. Nah, ke BRI Link, ke agen-agen kayak gitu tuh bisa. Cuma biayanya mahal. Biasanya satu kali transaksi itu biaya adminnya ada yang 15.000 ataupun 20.000. Karena pembayarannya itu berbeda. Nah, untuk pembayarannya di sini tuh ada kartu kredit, bank transfer, GoPay, dan Doku Wallet ya. Mungkin hal yang paling mudah untuk transfer saldo ataupun beli saldo lah ya, kita bisa menggunakan bank transfer ini teman-teman ya. Kalau saya kan menggunakan Visa. Visa ini cuma pakai kartu Genius yang didaftarkan di bank BCPN. Kalau misalkan kalian tahu mungkin bisa dicoba nih ya, agar nggak ribet nantinya. Oke, di sini misalkan kita pengen transfer ya. Nah, kalian pilih banknya, klik tambahkan dana. Di sini kalian tinggal pilih nih yang mana, misalkan yang BNI ya, karena ini kan bank umum teman-teman ya, yang udah sering dikenal lah ya. Oke, kita klik selanjutnya teman-teman. Nah, kita tunggu nih sampai ada notif. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa kalian lihat. Langkah 2, masukkan rincian pembayaran Anda. Ini pembayarannya itu 16.500. Nah, namanya ini ya, terus ini alamat emailnya teman-teman. Nah, kalau misalkan udah, kalian tinggal klik lanjut. Ya, ini ada notif seperti ini, kalian tunggu. Terus nanti akan muncul semacam kode rekening ya. Nah, nomor rekening kayak gini.
Nomor rekening ini kalian catat, terus nanti transfer. Nah, terus lihat dulu tuh kode banknya ya. Karena kalau misalkan kita mau transfer dari beda bank, itu harus ada nomor kode banknya teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan juga. Nah, ini untuk step by stepnya. Kalau misalkan kalian perlu bisa di save ya, seperti ini. Oke, kalau misalkan sudah, kalian tunggulah berapa menit ya. Ya kisaran 15 menit ataupun 30 menit paling lama. Tapi nggak terlalu lama sih. Biasanya udah transfer langsung masuk. Nah, kalau misalkan sudah, di-refresh aja gitu teman-teman ya, si Facebooknya. Nanti akan masuk di bagian sini. Nah, ini ada 20.000. Kalau misalkan udah, ininya udah pas teman-teman ya. Oh iya, lupa. Untuk contoh iklannya itu, penempatannya itu ada dua ya. Yang pertama di beranda. Nih, di sini teman-teman ya, di beranda. Dan yang kedua di beranda marketplace ya, di bagian sini. Nanti teman-teman juga kalau misalkan iklannya udah jalan bakalan tahu ya. Oke, kalau misalkan sudah, kalian tinggal klik promosikan sekarang. Nah, kita tunggu sampai iklannya itu disetujui teman-teman ya. Nah, di sini ada semacam notif seperti ini. Iklan Anda sedang dibuat. Statusnya itu sedang ditinjau. Jadi iklan di Facebook itu tidak langsung di-upload, tapi harus menyesuaikan seleksi dulu. Nah, di sini kalian tinggal klik buka tawaran aja ya untuk melihat grafiknya teman-teman ya. Nah, di sini kita tinggal tunggu aja, bisa kita refresh dulu si Facebooknya ya. Nah, kita tunggu sampai notif. Nah, ini ada kayak gini teman-teman ya. Di sini ada notif promosi sedang menunggu tinjauan. Nah, kalian tinggal tunggu aja. Oke. Nah, jadi cara beriklannya itu seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan kalian klik edit promosi, nanti kalian itu akan ngelihat nih penempatannya itu di mana. Nanti ya kalau misalkan iklannya udah jalan teman-teman ya. Terus orang yang ngelihat produk kalian itu umur berapa saja bakalan tahu tuh ya. Dan lokasinya di mana. Nah, di sini saya menargetkan untuk daerah Makassar. Jadi, si iklan Facebook ini akan berjalan di daerah kota Makassar. Ke kota Bandung, ke kota Jakarta itu nggak bakalan muncul biasanya ya. Oke, jadi itu ya cara beriklan di Facebook Marketplace. Gampang kan? Oke, secara kesimpulannya dari iklan Facebook Marketplace ini itu apa? Kayak yang pertama, ini sebagai pertimbangan aja kalau misalkan kalian antara mau beriklan ataupun tidak ya. Nah, jadi sistem iklan tuh kayak gitulah ya intinya. Nah, di sini untuk kelebihannya jelas ini akan mendatangkan traffic ke akun marketplace kita. Akan ada yang nanya, bahkan bisa aja langsung closing, teman-teman ya. Kita bisa mendapatkan penjualan. Nah, kekurangannya di sini kita tidak bisa atur untuk umurnya. Jadi umurnya itu udah diatur sedefault kayak gini ya, 18 sampai 65 tahun. Dan produknya itu untuk semua kalangan, laki-laki ya, ataupun perempuan. Kalau misalkan kacamata ini mungkin masuk ya ke bagian laki-laki perempuan juga. Kalau laki-laki mungkin bisa buat ceweknya gitu kan. Tapi kalau misalkan perempuan mungkin buat dirinya sendiri. Coba kalau misalkan kita jual produk yang sama sekali bukan peminatnya laki-laki. Contoh aja kita jual kerudung ya. Mungkin kerudung ya laki-laki dari umur 18 tahun itu kurang suka teman-teman ya. Dan mungkin yang banyak suka itu perempuan. Nah, kalau misalkan banyak laki-laki yang ngelihat dan otomatis trafficnya itu ke laki-laki tersebut, maka akan boncos. Jadi kalau misalkan mau beriklan di Facebook Marketplace, itu harus disesuaikan dulu produknya. Produk ini apakah berguna untuk perempuan dan laki-laki. Jadi seperti itu ya untuk beriklan di Facebook Marketplace. Nah, mungkin sudah paham ya cara beriklan di Facebook Marketplace. Usahakan ketika kalian sudah berjalannya iklannya, rajin-rajin juga upload produk yang sama. Contohnya kacamata ini ya saya upload. Nah, kalian selanjutnya upload lagi kacamata gitu kan. Jadi trafficnya itu bakalan nambah teman-teman ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian ataupun bisa berguna. Jika video ini menarik buat kalian, silahkan like. Jika video ini kurang menarik, silahkan dislike dan berikan sebuah alasan tentang video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.